Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa belajar bersama lagi dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih kelas 3. Ya, fikih kelas 3. Nah, kita akan melanjutkan belajar tentang masalah sholat rawatib, ya, sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, bisa dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, kita nanti akan memperjelas lagi, menambah materi pada pagi hari ini tentang sholat fardu, apa saja yang termasuk sholat sunnah fardu, sholat sunnah rawatib tadi yang mengiringi sholat fardu. Tapi sebelumnya kita buka dengan membaca doa dulu. Semoga dalam kita berdoa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kita lanjutkan pembelajaran anak ya. Oke, dilihat lagi. Kita melanjutkan pembelajaran masih tentang sholat sunnah rawatib ya. Coba anak dibuka pada halaman yang kelima, pembelajaran yang kemarin ya. Pada halaman kelima ya, itu ada beberapa niat sholat sunnah. Ada yang nomor 1 yaitu sholat sunnah qobliyah duhur atau qobliyah subuh. Itu karena apa? Di situ diterangkan bahwa sholat sunnah rawatib yang dibagi menjadi 2, mu'akad dan ghairu mu'akad. Apa mu'akad itu? Sholat sunnah yang dianjurkan. Yang ghairu mu'akad, sholat sunnah yang tidak dianjurkan. Ya, paham anak? Sholat sunnah rawatib ada 2, mu'akad dan ghairu mu'akad. Ini yang perlu kita pelajari. Yang termasuk sholat sunnah mu'akad itu apa saja? Di sini dibuka dulu pada halaman 4 itu. Sholat sunnah rawatib mu'akad atau yang dikuatkan terdiri dari 10 rakaat. Apa? Berapa anak? 10 rakaat. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang niatnya adalah usolli sunnata subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Anak bisa dibaca ya. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Yang nomor 2 rakaat sebelum sholat duhur. Ini termasuk sholat sunnah mu'akad. Yang nomor 3 2 rakaat sesudah sholat duhur, termasuk sunnah mu'akad. Yang nomor 4 2 rakaat setelah sholat maghrib. Ya, setelah sholat maghrib disunahkan juga melaksanakan sholat sunnah. Yang nomor 5 adalah sholat sunnah setelah sholat isya. Ya, apalah anak? Yang pertama sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah duhur, setelah maghrib, dan setelah sholat isya. 5 kali 10 rakaat melaksanakan sholat sunnah mu'akad atau sholat sunnah rawatib. Ya, itu yang mu'akad, sholat sunnah yang dianjurkan. Nah, fungsinya untuk apa anak? Sholat sunnah rawatib fungsinya adalah untuk menambal pada sholat fardu yang ada kekurangannya. Ya. Kalau biasanya kan kalau kita sholat fardu mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang salat rukunnya. Nah, kalau ada kesalahan seperti itu bisa nanti ditambah dengan sholat sunnah rawatib. Nah, itu tadi yang mu'akad. Sekarang pada halaman 6 anak bisa dibuka sholat sunnah ghairu mu'akad. Apa itu? Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akad, sholat sunnah yang tidak dianjurkan atau tidak dikuatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ada berapa anak-anak? Ya, yang pertama 4 rakaat sebelum duhur.
Ya, 4 rakaat sebelum duhur. Loh, maksudnya bagaimana? Maksudnya 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad. Nah, itu maksudnya setelah apa? Sebelum duhur. Salat sunnah sebelum duhur kok 4 rakaat. Kemudian nomor 2, 4 rakaat sesudah duhur. Ya, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad, tapi 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad. Kalau ditambah yang muakkad hanya 2 rakaat. Kalau mau nambah 2 rakaat termasuk ghairu muakkad. Paham Nana ya? Setelah kita muakkadnya hanya 2 rakaat, tapi kalau mau nambah tidak apa-apa, namanya ghairu muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar, sama maksudnya 2 rakaat sebelum asar tapi ditambah lagi 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, ini termasuk sholat sunat ghairu muakkad. Intinya apa anak? Intinya ketika kita istiqomah dalam menjalankan sholat sunnah rawatib ini, kita bisa menambah pahalanya sholat fardu. Sholat fardu kadang kita ada rasa kurang lengkap, syarat rukunnya mungkin ada yang kekurangan, kita bisa menambal ya. Ibaratnya orang berdagang itu batinya atau labanya, apa? Untungnya dalam mengerjakan ya. Ketika kita sudah mendapatkan modalnya ya untuk berdagang, modalnya sudah pas, nah ingin bertambah lagi untungnya, kita melaksanakan sholat sunnah. Nah, itu dalam sholat fardu ya, diumpamakan seperti orang seperti itu. Jadi tambahan dari sholat fardu untuk melengkapi kekurangannya sholat fardu. Nah, insya Allah kalau kita mau istiqomah dalam menjalankan itu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Nana ya? Tentang sholat sunnah rawatib bisa dipraktekkan di rumah sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Kalau sebelum namanya sunat sunnah qobliyah, beda ya. Qobliyah, kalau sesudah namanya ba'diyah. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita dalam melaksanakan sholat sunnah ya. Anak-anak nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing, qobliyah dan hanya 2 rakaat yang dianjurkan atau muakkad ya. Itu bagaimana cara kita mengetahui, harus dipraktekkan di rumah ya. Setelah kita sudah mempelajari tentang berbagai macam masalah tentang sholat sunnah rawatib, nah kemudian nanti Bapak akan memberi tugas kalau anak sudah paham ya. Tugasnya apa anak-anak? Yaitu dibuka pada halaman 10 ya. Halaman 10, anak-anak nanti aktivitas siswa ini mengerjakan titik-titik yang ada di sini. Ya, yang nomor pertama, setelah azan dikumandangkan, para jemaah sholat tidak langsung sholat berjemaah, tapi mereka sholat sunnah terlebih dahulu. Nah, hal yang harus aku lakukan adalah apa? Ya, setelah sudah ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah ada azan seperti itu, apa yang kita lakukan? Mendengarkan azan sampai selesai, berdoa, kemudian kita melakukan apa? Sebelum tadi yang Bapak jelaskan, sebelum sholat fardu namanya sholat sunnah qobliyah, sesudah fardu sholat sunnah ba'diyah. Nah, tetapi ini yang harus lakukan apa? Kamu melakukan apa tadi? Nah, Bapak sudah ngomong tadi ya, sebelum sholat fardu melakukan sholat sunnah apa namanya? Ya, yang kita bahas tadi. Ya, 1, 2 sampai nomor 8. Ya, ini dibaca, kemudian nanti diisi titik-titiknya, kemudian dikirim di WA-nya Bapak. Ya, itu tugasnya apa anak? Tugasnya mengerjakan halaman 10. Untuk kedepannya kita nanti sudah masuk pada evaluasi pembelajaran, latihan pilihan ganda. Ya, anak, untuk hari ini materi tentang sholat sunnah rawatib alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah kalau kita melakukan, kita akan bertambah pahala kita dari Allah Subhanahu
wa taala. Amin ya rabbal amin. Mari kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak, kurang dan lebihnya minta maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.